benarkah khilafah ala minhajin nubuwah sudah terwujud, yaitu munculnya Wali Al-Fatah, pimpinan kelompok Jamus, yang dilanjutkan dengan pimpinan yang kedua Muhyiddin atau bersembunyi Lengsi Bogor. Apakah ini kelompok yang hak? Karena kalau tidak ada pemimpin divonis kafir jahiliyah. Jazakumullah khairan. Hamba Allah mantan Jamus. Ya. Ini termasuk fitnah, syubhat. Karena memahami hadis-hadis Nabi tentang jamaah, dan karena kebodohan tadi, nggak tahu apa makna jamaah dalam hadis, sehingga membuat jamaah sendiri sekian orang dan mengangkat seseorang untuk dibaiat. Ya, inilah jamaah, inilah baiat. Yang tidak berbaiat mati jahiliyah. Ya, nanti ada kelompok lain lagi di daerah lain. Oh, maknanya seperti ini, ngelompok lagi. Ya, angkat imam, dibaiat, ini jamaah. Yang keluar maka mati jahiliyah, kafir. Mau jadi apa muslimin kalau semuanya begitu? Ini seperti yang kita katakan, ini syubhat. Dan ini muncul dari tadi kebodohan terhadap ilmu agama. Karena yang dimaksud dengan jamaah bukan setiap orang yang berkelompok, dan baiat bukan untuk mereka. Tapi yang dimaksud dengan al-jamaah adalah pemimpin yang memimpin muslimin, yang mengatur mereka dan aturannya dijalankan, yang punya kekuasaan, yang punya wilayah. Nah, seperti dulu Rasulullah, para khalifah, setelahnya, kemudian berikutnya lagi. Seperti di kemudian hari ada khalifah di Baghdad, kemudian ada khalifah di mana? Andalusia. Masing-masing dengan pemimpinnya dan aturannya dan wilayahnya dan ketaatan kepada pemimpinnya yang muslim. Ini yang dimaksud dengan jamaah. Bukan kelompok-kelompok dakwah, jamaah-jamaah dakwah, kemudian pemimpinannya dibaiat. Bukan itu. Belum lagi memaknai makna jahiliyah dengan kafir, yang mengatakan makna jahiliyah dalam hadis-hadis itu bermakna kekafir. Kalau enggak baiat mati jahiliyah, yakni mati kafir. Mana? Tapi bermakna kesesatan yang tidak punya pemimpin. Ya. Kalau seperti ini, Wali Al-Fatah dan Jamusnya ini benar. Sekarang, yakni mereka mengaku benar tentunya. Kita katakan, mereka berada di mana? Oh, di Indonesia, di Bogor pusatnya misalnya tadi. Coba lihat KTP-nya. Lihat KTP-nya. Punya KTP apa enggak? Lihat KTP-nya. Nama fulan, ya, alamatnya fulan, tanda tangannya siapa, dan seterusnya. Atau disahkan oleh siapa? Oleh negara Jamus? Disahkan oleh negara Indonesia. Negara Indonesia, NKRI. Kalau nikah, dapat surat nikah apa enggak? Oh, ada surat nikahnya. Siapa yang mengeluarkan surat nikah? Ya. Dan seterusnya. Ternyata ini yakni semuanya tunduk di bawah kepemimpinan pimpinan negara Kesatuan Republik Indonesia. Semuanya.
punya paspor. Coba lihat paspornya. Buatan Jamus. Buatan siapa paspornya? Keluar masuk Indonesia. Siapa? Izin dari siapa? Dari semuanya, dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pemimpinnya. Kok kemudian mereka mengaku sebagai suatu khilafah? Khilafah apa-apaan ini? Gak punya kekuasaan apa-apa. Gak punya wilayah apa-apa. Batil. Walaupun ngakunya kami lebih dulu daripada Indonesia. Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Kami jauh lebih dulu sebelum itu. Ya. Tapi gak punya apa-apa. Ya. Gak punya kekuasaan apa-apa. Maka ini jelas batil. Yang dimaksud dengan pemimpin muslimin, seperti yang tadi kita sebutkan, seorang muslim menguasai muslimin dengan wilayahnya, dengan perintah-perintahnya, dengan ketaatan terhadapnya. Nah, ini yang namanya pemimpin muslimin. Nah, sekarang terwujud di negeri-negeri muslimin ini. Indonesia, Malaysia, Brunei, Saudi Arabia, dan negara-negara muslimin yang lain. Baiatnya kepada pimpinan-pimpinan masing-masing dan ketaatannya kepada pimpinan masing-masing di negeri-negeri mereka, yang mereka tunduk begitu. Berapa gram emas yang dizakati? Karena di dalam keputusan MA emas wajib zakat 85 gram. Kemudian keputusan MUI emas wajib zakat 92 gram. Memang ada khilaf di antara ulama tentang persisnya. Kalau diteruskan dengan gram, timbangan dulu. Kalau dulu dengan 20 mithqal istilahnya. Tapi untuk dimasukkan atau istilahnya apa? Konversikan begitu ya. Atau apa istilahnya? Kepada gram memang terjadi khilaf. Tapi wallahu alam yang sampai saat ini ketahui lebih tepat adalah, atau banyak beberapa ulama begitulah mengatakan 85 gram emas. Zakatnya 2,5% darinya setelah lewat 1 tahun. Ada sebagian orang mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang mudah mentahdir karena mengikuti ulama yang mudah mentahdir, seperti Syekh Ubaid dan seterusnya. Mentahdir artinya apa? Memperingatkan. Yang dimaksud yakni memperingatkan dari suatu kejelekan atau kejahatan. Dan perbuatan ini adalah perbuatan yang baik. Baik apa enggak? Mentahdir, memperingatkan dari kejelekan dan kejahatan. Masa ada orang yang mengatakan enggak baik? Jadi mentahdir itu baik. Dan bagian dari agama. Allah Azza wa Jalla mentahdir, Nabi juga mentahdir. Allah mengatakan apa? Faliyah alladzina yukhalifuna an amri, hati-hati dari orang-orang yang menyelisih Rasulullah. Allah mentahdir dari orang-orang yang menyelisih Rasulullah. Nabi juga mentahdir, tadi yang kita sebut hadisnya. Nabi katakan, kalau kamu melihat orang-orang yang mengikuti ayat yang tidak jelas, hati-hati. Fahdharuhu mereka. Mentahdir dari orang-orang yang jelek. Ya.
Dan ini banyak ucapan-ucapan mereka. Seperti ucapan mereka tentang bid'ah, walaupun tidak dengan lafaz tahdzir ya, tapi maknanya seperti ketika Ibnu Umar dilapi tentang orang yang tidak dengan takdir, katakan hati-hati, beritahu mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Demi yang zat yang Abdullah bin Umar bersumpahnya, mereka kalau berinfak segunung Uhud emas tidak akan beriman dengan takdir. Dia memperingatkan dari orang-orang ini. Jadi tahdzir itu hal yang baik. Kalau kita suka mentahdzir, asal tahdzirnya itu sesuai aturan syar'i, bagus. Ini suatu bentuk keinginan baik agar orang itu selamat. Ini suatu bentuk keinginan baik agar orang itu selamat. Ya. Jadi jangan dianggap tahdzir ini suatu hal yang jelek atau tahdzir ini menjadi momok. Tidak. Tapi justru tahdzir ini bagian dari agama kita. Sehingga kalau ada orang mengatakan, "Oh, kamu itu ahli tahdzir." Ya, kalian mengatakan kepada saya ahli tahdzir. Betul, saya mentahdzir dari kesyirikan, dari bid'ah, dari maksiat, dari perbuatan-perbuatan jelek. Kalau orang yang mentahdzir dari hal-hal seperti itu dikatakan ahli tahdzir, memang betul. Tapi kalau kalian mengatakan seperti itu, tujuannya agar orang-orang itu lari dari orang-orang yang berada di atas kebenaran, berarti ini termasuk as-saddu an sabilillah, menghalangi orang dari jalan Allah. Dan ini sifat orang-orang kafir, menghambat orang-orang dari jalan Allah. Seperti tadi disebutkan dalam pertanyaan itu, karena mengikuti syekh yang suka mentahdzir seperti syekh. Ya. Nampak julukan-julukan seperti itu, dia maksudkan untuk apa? Membuat orang lari dari ahlul haq, dari orang yang berada di atas kebenaran. Seperti yang dia contohkan ke Syekh Ubaid dan orang-orang yang mengikutinya. Kalau ini maksudnya dengan julukan-julukan itu, maka ini sekali lagi termasuk yasudduna an sabilillah, menghambat orang dari jalan Allah. Orang seperti Syekh Ubaid, orang yang sangat paham, ulama besar. Ketika beliau mentahdzir dari seseorang, tidak sembarangan ngomong. Itu berdasarkan pengalaman dan berdasarkan pengetahuan. Tidak semena-mena beliau menzalimi orang begitu saja. La, bahkan ini betul-betul terbangun atas ilmu. Nabi SAW mengatakan, memperingatkan dari orang yang yasuddun abilillah. Apa kata beliau? Inna minkum munaffirin. Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang suka membuat julukan-julukan seperti itu, akhirnya membuat lari ulama. Hati-hati. Ya. Kalau bermaksud dengan julukan-julukan itu, kita ketika mengikuti ulama seperti itu dan mereka melakukannya tentu ilmu, ya, akan kita dan kita yakin dzir merupakan salah satu ajaran Islam yang menguntungkan umat Islam, yang dengan itu jaga dari kebatilan dan ahlul batil. Tanpa tahdzir, orang akan jatuh dalam kesesatan-kesesatan. Kalau tidak ada tahdzir, bayangkan, yang penting kita bersaudara, yang penting kita bersatu. Lupakan saja perselisihan kita. Mau jadi apa agama ini? Kita bersatu dengan orang-orang sesat nanti. Bersatu dengan ahlus syubhat, ahlus syahwat, ahlul fitan. Na'udzubillah. Itu kalau tidak ada tahdzir. Begitu.
Bagaimana cara menyikapi teman-teman yang akhlaknya kurang bagus padahal dia berpakaian sunnah dan sudah lama ngaji? Ya. Perlu kita ketahui bahwa akhlak termasuk bagian agama yang sangat penting. Bukankah Rasulullah mengatakan apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya siapa? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi kalau sudah berpakaian sunnah, kita berpakaian seperti ini beban buat kita di satu sisi. Ya. Bukan beban, jangan disalahpahami ya. Bukan beban karena kita nggak suka, bukan. Kita ini membawa nama ini, pakaian seperti ini. Antum bawa peci, antum bawa gamis, berpakaian, ini membawa nama. Jadi kalau pakainya seperti ini, akhlaknya coba disesuaikan. Kalau pakainya seperti ini kita berakhlak preman, akhirnya orang nyebut apa? Preman berjubah. Ya. Na'udzubillah. Kalau kita berpakaian dan berpenampilan sebagai seorang yang membawa nama agama, apalagi Ahlus Sunnah Salafi, ya mestinya kita berakhlak seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Begitu. Seperti yang tadi saya katakan, akhlak dalam Islam kedudukannya tinggi. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dan masih banyak hadis tentang akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Jadi sangat dianjurkan bagi ikhwan kita semuanya untuk betul-betul berakhlak dengan akhlak yang mulia. Jangan sampai orang tertipu. Dan banyak yang telah tertipu. Bagaimana itu? Melihat penampilan kita, pakai gamis, pakai baju Pakistan, pakai kopiah, sudah orang seperti ini nggak akan bohong, nggak akan menipu, nggak akan khianat. Husnudzon orang sudah seperti itu. Ternyata kok tidak seperti yang dia sangka. Ada sebagian yang tidak punya akhlak, yang menipu, yang berbohong, padahal sudah penampilannya seperti itu. Seperti saya katakan, ini kita berpakaian seperti ini punya tanggung jawab. Kita punya beban. Jaga nama baik Islam, jaga nama baik dakwah. Begitu. Berakhlak-akhlak yang mulia, seperti yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita jarang atau tidak sama sekali membahas masalah kristenisasi. Padahal salafi sangatlah ditakuti oleh para misionaris karena kita mendakwahkan kebenaran. Alhamdulillah dalam bab ini Ahlus Sunnah bukan hanya membahas. Ahlus Sunnah bahkan berperan penting seperti ikhwan kita yang di kampung laut, ya, dari Mahat Ciamis, yakni melakukan apa yang mereka lakukan yang seperti kita dengar. Bukan hanya membahas, tapi terjun langsung untuk mengatasi kristenisasi. Antum sudah tahu semua itu, insyaallah. Dan bukan hanya itu, di mana Sulawesi juga, Lauji atau apa itu juga. Dan insyaallah majalah syariah yang akan datang membahas kristenisasi. Ya, tunggu saja. Apakah boleh menggauli istri dalam keadaan hamil? Boleh. Tolong jelaskan kesesatan hajuriyin. Sesatannya sudah sering dibahas oleh asatidzah, ya, tentang hajuriyin banyak.
Di antaranya mencela para ulama, dan Hajuri sendiri punya kesesatan dalam akidah, baik dalam menyerupa atau mengikuti beberapa akidah Asy'ariyah dan juga hal yang lain, mencela sahabat dan yang lain. Ini tidak semua pertanyaan saya baca karena biar banyak yang dapat. Penyimpangan apa saja yang terdapat dalam MTA, Majelis Tafsir. Di antara penyimpangannya, mereka tidak mengimani syafaat kepada ahlul kabair. Jadi kalau orang sudah masuk neraka, ya sudah, nggak akan keluar dari neraka. Dan ini sesat, menyalahi Quran dan hadis. Bahkan beberapa waktu saya dikirimi beberapa ucapan-ucapan pimpinannya, di antaranya menghalalkan apa? Tikus cindil. Ya, tahu cindil? Anak tikus itu yang orang kadang-kadang makan itu dihalalkan oleh dia. Ya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain tentang mereka ini. Aku berada dalam satu kekurangan yang padanya mereka telah meninggalkan. Apa ini? Sulit, saya nggak bisa membaca tulisannya. Allahu a'lam. Apakah pembukuan Al-Quran termasuk bid'ah? Tidak. Al-Quran yang dalam satu mushaf yang dulunya tidak seperti itu, kemudian dijadikan dalam satu mushaf, tidak termasuk bid'ah. Ini termasuk maslahah mursalah. Ya, termasuk maslahat yang dibiarkan oleh syariat, tidak dilarang oleh syariat. Apakah bacaan basmalah termasuk dari surat Al-Fatihah? Ya, menurut sebagian ulama termasuk dari Al-Fatihah. Ada khilaf dalam bab ini. Bagaimana hukumnya bacaan basmalah dijaharkan dan bagaimana bila disirkan? Yang benar dalam membaca basmalah pada salat jahriyah tidak dikeraskan, karena Anas radhiyallahu anhu mengatakan dalam Sahih Bukhari, aku salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka membuka dengan alhamdulillah. Ya. Dalam lafal yang lain mereka tidak mengeraskan basmalah. Jadi sunnahnya tidak mengeraskan basmalah. Ada orang yang mengatakan tahdzir itu hanya cukup ulama yang tahu. Masalah fitnah atau tahdzir itu tidak akan ditanya di akhirat. Waduh. Ya. Ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tahdzir adalah syar'i. Dan tidak dibenarkan kalau dikatakan tahdzir itu hanya oleh ulama. Sekarang kalau antum punya tetangga yang fasik, yang ahli bid'ah, antum mau tunggu ulama Syekh bin Baz mengatakan fulan ahli bid'ah, mau tunggu Syekh Fauzan. Kenal dari mana Syekh Fauzan terhadap tetangga saya itu? Ya. Jadi setiap ulama harus mengatakan fulan ibn fulan saya tahdzir. Mau berapa jilid nama-namanya di dunia ini?
Berapa jilid? Ya. Jadi tidak benar omongan seperti itu. Itu adalah syubhat tadi. Kelihatannya benar ya kan? Kembali kepada ulama, enggak boleh mendahului ulama. Enggak boleh mendahului ulama. Kalau tahdzir tunggu ulama. Ya. Kelihatannya benar, ini namanya syubhat. Tapi ditempatkan bukan pada tempatnya. Sekali lagi, kalau yang namanya tahdzir tidak khusus para ulama. Kalau sesuatu yang memang itu agak rumit, ulama lah yang lebih tahu dalam bab itu, betul, kita tunggu mereka. Tapi namanya persoalan, namanya masalah, namanya penyimpangan orang bertingkat-tingkat. Ada sesuatu yang jelas, yang kita tahu, tidak ada kesamaran padanya, boleh kita mentahdzir. Ya, boleh. Kemudian yang dikatakan di sini bahwa tahdzir itu tidak akan ditanya di akhirat. Nauzubillah, apa dasarnya? Saya mau tanya apa dalilnya kok enggak ditanya? Kok enggak ditanya di akhirat? Dalilnya apa? Seperti yang dulu ada orang mengatakan, oh, tentang Ihya Uthara tidak ditanya di alam kubur. Syubhat semuanya ini. Maunya jangan membahas masalah itu karena nanti enggak ditanya. Saya katakan, dalilnya apa kok enggak ditanya? Ini urusan akhirat. Kamu tahu dari mana urusan akhirat? Mau menetapkan atau meniadakan hal yang terkait dengan hal yang di akhirat, harus ada dalil. Ya. Padahal kita tahu kita akan ditanya banyak hal. Harta kita akan ditanya, ya kan? Memang di alam kubur 4 pertanyaan itu disebutkan. 3 pertanyaan. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Siapa agamamu? Dan siapa nabimu? Ya. Siapa Rabbmu? Nah. Kemudian pertanyaan itu bukan hanya di alam kubur. Nanti di sana juga ada pertanyaan yang lain. Ada yang sifatnya umum Allah kabarkan. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Ingatlah ketika Allah memanggil mereka, bagaimana kalian menyambut para rasul? Bagaimana kalian menyambut para rasul? Rasul mengajak begini. Bagaimana kalian? Nah, bukankah Nabi mengajak untuk apa? Bertauhid, mengamalkan sunnah. Dan termasuk Nabi mengajak untuk apa? Mentahdzir, iya kan? Iya apa enggak? Jadi kalau ada orang mengatakan tahdzir enggak ditanya di akhirat, hati-hati. Padahal Allah sudah mengatakan begitu. Apa yang kalian sambut? Dengan apa kalian menyambut para rasul? Mengikuti apa tidak? Menjawab apa tidak? Di akhirat akan ditanya tentang harta kita, umur kita, akan ditentang masa muda kita. Banyak pertanyaan. Jadi kalau ada orang mengatakan seperti ini, hati-hati, ini syubhat. Segala perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Ucapan dan perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Jadi jangan mementahkan bab tahdzir dengan alasan seperti ini. Dalam salat jahriyah, makmum membaca Al-Fatihah atau tidak? Pendapat yang lebih kuat tidak. Dan itu yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi. Apakah boleh mengambil ilmu dari seseorang yang berkeyakinan atau mengikuti kelompok Hajuriyah? Tidak boleh.
Kalau ada orang mengikuti Yahya Al-Hajuri, jangan belajar darinya. Bagaimana bermuamalah dengan orang yang bersama dengan orang-orang yang masih condong kepada orang-orang yang bermakar dan mutalawin dan la'ab. Artinya orang-orang yang bermain-main dalam bab dakwah ini dengan bermakar dan berwarna-warni, ya kadang begini kadang begitu. Orang yang seperti ini kita mesti berhati-hati. Ya, ulama memperingatkan dari orang yang kalau dengan kita begini, kalau dengan mereka juga begitu, tidak jelas, tidak wadih posisinya di mana. Ini orang yang tidak jelas. Kita harus bergaul dengan orang yang jelas, mengikuti al-haq atau mengikuti al-batil. Yang jelas mengikuti yang hak kita bersamanya, yang jelas mengikuti yang batil kita tidak bersamanya. Begitu. Apa itu hizbiyah dan kapan seseorang dikatakan hizbi? Hizbiyah itu adalah kekelompokan yang tidak syar'i. Allah Azza wa Jalla menyebut dalam Al-Quran ada hizbullah, ada yang hizbus syaitan. Yang hizbullah yakni mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebut hizbullah, golongan Allah Azza wa Jalla. Nah, ada yang hizbus syaitan, golongan syaitan. Ya, syaitan dengan berbagai caranya kemudian diikuti langkah-langkah syaitan tersebut dan ajarannya. Ini namanya hizbus syaitan. Itu asalnya. Hizbiyah seperti itu, garis besarnya seperti itu. Nah, seorang dikatakan hizbi kalau dia punya kekelompokan, apakah dengan syiar tertentu atau pada orang tertentu berkelompok, tapi itu tidak sesuai dengan syariat, sehingga dia cinta dan benci ditimbang dengan kelompok itu. Ketika kelompoknya dia cinta dengannya, ketika bukan kelompoknya dia nggak cinta dengannya. Ketika kelompoknya dia bela, ketika bukan kelompoknya tidak dia bela. Ketika kelompoknya dia bantu, ketika bukan kelompoknya dia tidak bantu. Nah, orang yang seperti ini namanya hizbi. Seorang yang berkelompok dengan kekelompokan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Apakah kefanatikan tersebut terhadap orang, atau terhadap organisasi, atau terhadap jamaah, atau terhadap misalnya seandainya pun suku bangsa, ini namanya hizbiyah. Ini enggak dibenarkan. Ya. Pertanyaan yang lain. Ada sunnah yang mengatakan harta yang kita makan akan jadi kotoran
yang kita pakai akan menjadi usang, dan yang kita sedekahkan itulah yang akan abadi. Apa ini maksudnya? Harta yang kita makan akan jadi kotoran, dan yang kita, maksudnya wallahu alam ini, jadi wallahu alam ini sumbernya dari mana? Harta yang kita makan akan jadi kotoran, dan yang disedekahkan akan abadi. Wallahu alam. Kalau dikatakan sunnah artinya hadis, saya enggak tahu. Tapi sesungguhnya bagi yang dia sedekahkan dapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, dan Allah akan menabungnya, yakni akan disimpan oleh Allah Azza wa Jalla pahalanya untuk kita ambil insyaallah di akhirat. Dan yang kita pakai sekalipun, kalau kita melakukannya dengan ketaatan kepada Allah, untuk taat kepada Allah, juga akan berpahala. Jangan dianggap kita makan ini, yang kita makan sudah seperti tadi jadi kotoran, sudah nggak ada nilainya. Tidak. Kalau kita makan, kita bekerja, kita beri makan anak istri kita, itu semuanya punya nilai pahala ketika kita dalam rangka taat kepada Allah dan untuk taat kepada Allah. Kalau kita nggak makan, artinya apa? Bunuh diri, nggak boleh. Kalau kita nggak masih makan anak istri kita, kita membunuh mereka. Makanya wajib kita nafkahi diri kita dan keluarga kita. Kalau kita niat karena itu, menaati Allah Azza wa Jalla, dan untuk taat kepada Allah, dengan makan kita menjadi kuat, kita bisa sholat. Dengan memberi makan mereka, mereka pun juga akan begitu. Semuanya dapat pahala ini, ya, punya nilai agak di sisi Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan berikutnya, saya seorang ummahat yang ingin mencarikan istri kedua untuk suami. Insyaallah, agar suami mengamalkan sunnah ta'addud. Insyaallah. Tapi ana dapat akhwat yang mau dita'addud, tidak diizinkan oleh kedua orang tuanya, yang menentang sunnah. Mohon nasihatnya. Ya, ini Masya Allah, jelas. Ya, tapi wallahu alam, kalau keadaan seperti itu, ya tentu secara persis saya kan nggak tahu bagaimana kondisi orang tua calon istri kedua itu. Kalau memang ada pertentangan keras sehingga mungkin akan berefek tidak baik bagi semuanya, bagi sang suami atau bagi istri pertama atau bagi dakwah, ya lebih baik cari yang lain. Lebih baik cari yang lain. Ya, itu yang saya nasihatkan. Jangan terlalu memaksakan sehingga nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena yang namanya ta'addud itu untuk tujuan mulia. Poligami itu untuk tujuan mulia. Poligami itu bukan semata-mata orang ingin menikah demi kepentingan dalam bab tertentu saja. Tidak. Tentu Islam dengan syariat pernikahan dan termasuk ta'addud punya tujuan yang mulia, sehingga diharapkan dengan ta'addud keluarga tetap utuh, keluarga tetap baik, keluarga berjalan dengan baik, suami tetap bahagia, istri semuanya bahagia, hidup dengan akur, rukun, ya, dan semuanya menjadi keluarga yang baik. Nah, itu yang diharapkan. Tapi kalau
dipaksakan kemudian menjadi berantakan semua, ya jangan dipaksakan. Ya, ingin melakukan yang sunnah tapi ternyata tidak terwujud tujuan-tujuan lain dari sunnah tersebut. Maka kalau dia minta nasihat saya, kalau memang terjadi hal yang dikhawatirkan, maka jangan dipaksakan, cari yang lain. Apa hukum penjual online yang sibuk dengan jualannya sedangkan kewajibannya banyak yang terabaikan? Ya, jualan itu kan hal yang mubah pada asalnya. Jangan sampai sesuatu yang mubah berakibat meninggalkan kewajiban. Dalam pertanyaan ini dikatakan dia akhirnya meninggalkan kewajiban. Maka tidak boleh sesuatu yang mubah berakibat meninggalkan kewajiban. Atas dasar itu maka hendaknya jualan yang online tadi pertama dilihat, dipelajari sesuai syar'i apa tidak. Yang kedua, jangan berakibat meninggalkan kewajiban. Begitu. Ini asarnya kapan ini? Masih ada waktu? Hah? Belum ada peringatan buat saya, jadi biar lanjutkan. Ustaz, saya mencintai karena Allah. Ustaz, yang saya cintai karena Allah. Ahabbakallah. Semoga Allah mencintai Anda, dan karenanya Anda mencintai saya. Apakah kata-kata berikut mengandung syubhat? Kita belajar agama bukan untuk menghukumi. Untuk menghukumi kita serahkan kepada masyayikh dan asatidzah yang berkompeten. Tugas kita hanya belajar. Tidak. Tugas kita belajar, dan dengan belajar itu kita pun diharapkan bisa menghukumi. Ya. Ya apa enggak? Iya. Kalau kita hanya belajar dan tidak bisa menghukumi, terus mana buah daripada ilmu? Kita belajar apa itu syirik untuk tahu, oh ini perbuatan syirik, menghukumi atau bukan? Menghukumi. Oh dia orang musyrik karena dia telah melakukan perbuatan syirik akbar dan dia tahu dan dinasihati juga tidak mau. Berarti dia musyrik, syirik akbar. Menghukumi apa tidak? Menghukumi. Apa kita tidak boleh menghukumi seperti itu sementara kita belajar agama? Hah? Kalau tidak boleh menghukumi, ini ibaratnya memandulkan ilmu. Ya, memandulkan ilmu. Jadi ilmunya mandul, nggak punya buah. Kita belajar itu untuk diamalkan, dan diantara juga untuk menghukumi mana yang hak, mana yang batil. Begitu. Dan tentu di sini ya masing-masing ada tingkatannya. Ada sesuatu yang jelas, ada sesuatu yang tidak jelas, ada sesuatu yang yakni bisa diketahui oleh umumnya orang, ada yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama. Tapi tetap pada dasarnya kita ini belajar untuk kita amalkan ilmu tersebut, dan dengan ilmu tersebut kita bisa menghukumi sesuatu. Begitu. Bagaimana cara supaya tegar di atas sunnah? Karena di lingkungan keluarga, lingkungan luar, lingkungan pendidikan saya tidak mendukung keyakinan saya sebagai salafi atau al-sunnah. Ya, tadi kita telah sebutkan beberapa hal agar kita ini kokoh di atas sunnah, di antaranya dengan mempelajari kebatilan untuk kita jauhi, dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan berpegang dengan sunnah,
Dan juga diantaranya kalau terkait dengan apa yang ditanyakan, menjauhi lingkungan yang jelek. Ini hal yang penting juga. Karena apa? Karena tadi sempat disinggung dalam hadis tentang fitnah-fitnah itu. Man istashrafaha tastashrifuhu. Siapa yang ngintip-ngintip kepada syubhat-syubhat itu, coba-coba pengen masuk, bisa terseret dia. Nah, seorang yang di lingkungan yang tidak baik, baik lingkungan syahwat ataupun syubhat, walaupun dia itu orang baik, dia dalam bahaya. Karena orang itu lemah. Dia terkadang tidak mampu menghadapi berbagai tantangan. Tantangan dari saudaranya, tetangganya, temannya, atau orang yang tidak dia kenal, atau lingkungan. Itu tantangan-tantangan itu. Ada orang yang kuat pun lambat laun bisa nggak kuat. Maka dari itu, ingat kisah yang membunuh 99 orang dan bahkan membunuh 100 orang. Ketika dia hendak bertaubat, akhir dari wasiat seorang alim kepada dia, oh dia bisa bertaubat asal tinggalkan lingkunganmu, karena lingkunganmu lingkungan yang jelek. Pergilah ke kampung yang di situ orang-orang soleh. Ini merupakan kunci, salah satu dari kunci-kunci keselamatan dari syubhat-syubhat atau syahwat-syahwat. Tinggalkan lingkungan yang jelek, pergi cari lingkungan yang baik. Begitu. Apa benar hadis yang artinya kendaraan, tempat, dan istri membawa keberuntungan atau kekayaan atau kebaikan? Ya, tidak seperti itu. Ya, justru hadis yang saya tahu sebaliknya. Ada riwayat yang mengatakan, in kana syu'mu fi syai'in, bila ada suatu kesialan, maka berada pada ini, tempat tinggal, kendaraan, dan istri. Tapi Syalbani rahimahullah mengatakan bahwa ini tidak berarti istri membawa kesialan atau tempat tinggal membawa kesialan atau kendaraan membawa kesialan, tidak. Tapi ini terkait dengan keyakinan jahiliyah dulu. Mereka punya keyakinan bahwa istrinya istri yang sial, atau kendaraannya kendaraan yang sial, atau rumahnya rumah yang sial, sehingga ketika ada kesialan dikembalikan ke situ. Nah, ini kata Rasulullah SAW tidak benarkan keyakinan seperti itu. Kalau ada, maka di situ. Tapi di hadis yang lain Nabi mengatakan ini adalah tatayyur, dan tatayyur adalah syirik. Jangan diyakini seperti itu. Ya. Kalau begitu, bisa jadi istri itu memang perilakunya jelek, ya perlu dinasihati. Atau ada istri yang perilakunya baik, alhamdulillah. Rumah, kendaraan, ada kendaraan yang baik, masya Allah, alhamdulillah. Ada kendaraan yang jelek, bikin kita repot. Bukan kendaraan membawa kesialan, tidak. Ya memang, ya satu hal yang wajar. Kendaraan seperti itu membawa repot, menyebabkan kerepotan. Tapi bukan kendaraan itu sendiri yang membawa kepada kesialan.
Apa yang dimaksud dengan MLM? Ya, kalau yang di umum itu sistem perdagangan multi level marketing. Hukumnya apa? Banyak dari bentuk-bentuk itu dihukumi haram oleh para ulama. Tapi ada istilah intern ini rupanya, MLM, yang dimaksudkan maksud tertentu. Yani pelesetannya, ya, pelesetannya. Yani mutalawwin, la'ab, makir. Ya, ini pelesetan. Ya, mutalawwin itu berwarna-warni. Kadang begini orangnya, kadang begitu. Ya. Tidak jelas sikapnya. La'ab itu bermain-main, mempermainkan dakwah, mempermainkan umat. Makir itu bermakar. Nah, ini pelesetan. Ya, yang dimaksudkan orang-orang tertentu yang punya sikap-sikap seperti itu. Nah, itu beberapa pertanyaan, dan mohon maaf bagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Kiranya cukup sekian karena waktu sudah mendekati asar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.